bank digital dari Superbank, kemudian Cbank, lanjut lagi di Digibank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu di hari weekend ini. Makin semangat lagi kita, makin kita kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang Galbay Bank Digital. Risiko terparah yang kalian terima adalah ini. Nah, apa saja itu dan apa-apa saja pinjol digital saat ini, kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau bahas dulu ya buat kalian yang mau mengajukan keringanan di Easy Cash. Kebetulan ini ada duit, tapi saya mau mengajukan bayar pokoknya saja. Kalau saya tanya sama CS-nya boleh nggak ya? Jawaban saya boleh, tapi siap-siap dengan jawaban mereka. Nah, berikut dokumen-dokumen yang diminta Easy Cash untuk melakukan pengajuan keringanan. Pertama, formulir permohonan keringanan, bukti print out rekening 3 bulan, surat keterangan tidak mampu dari kelurahan, screenshot aplikasi pinjaman online lainnya, nomor telepon yang aktif. Tapi ada beberapa orang yang sudah melakukannya. Ini bukan keringanan pengajuan pokok, tapi ini lebih ke restrukturisasi ataupun penundaan pembayaran. Nah itu dia teman-teman ya, dari dulu semua pinjol emang seperti itu, bukan hanya Easy Cash, baik Aku Laku, Kredivo, kemudian lagi Shopee, dan banyak lagi pinjol-pinjol. Kalau kita meminta keringanan pasti jawabannya seperti itu. Jadi bagaimana caranya Mbak kalau saya mau bayar? Sama seperti yang lainnya, tunggu saja WA diskon dari mereka. Kalau memang tidak ada WA diskon dari mereka, sampaikan saja sama pinjolnya, saya mau bayar kalau sudah ada keringanan bayar pokok. Untuk itu uangnya saya simpan dulu untuk bayar yang lain, karena niat saya melunasin. Jadi ibaratnya kita tembak dulu mereka, kalau mereka tidak mau terima ya udah abaikan dulu. Gitu teman-teman ya, cuman fokus, kumpuli uangnya, fokus saja. Biar apa? Biar nantinya kalau emang benar-benar mereka membutuhkan kalian, kalian langsung bisa menjawabnya dan kalian langsung bisa membayarnya. Pokoknya saja. Nah ini sudah banyak yang melakukannya dan banyak yang berhasil gitu ya. Dan lanjut lagi teman-teman, saya baru baca ini beberapa komen-komen teman-teman saya yang ada di vlog YouTube saya yang rata-rata mau mengakhiri hidupnya. Setelah ditanya berapa utangnya, terus ada yang 100 juta, ada yang mau meninggalkan dunia ini tapi sayang dengan anaknya. Info solusi Kak, saya mau galbay beberapa aplikasi sudah tidak ada uang buat bayar saham, udah masuk bank. Solusinya Kak, mau akhiri hidup tapi kasihan sama anak. Dan banyak lagi beberapa postingan yang tidak saya screenshot mengatakan bahwa mereka sudah tidak kuat lagi dan rasanya ingin bundir. Nah itu dia teman-teman ya. Jadi saya harapkan kepada teman-teman semuanya, jangan pernah berpikir untuk seperti ini, karena yang galbay seperti ini banyak. Mereka mungkin tidak menemukan jalan keluar, bahkan mereka ada yang lari bersama keluarganya. Ujung-ujungnya mereka keluar dan mulai bersosialisasi, cari lagi kerjaan dan menerima. Yang pertama juga yang harus kalian lakukan adalah maafkan diri kalian. Ya sama halnya seperti yang curhat kepada Bapak Manasang ini, mengatakan bahwa dia banyak galbay, tapi karena dia langsung tunda dulu pembayaran, terima segala resikonya, akhirnya dia berhasil keluar pelan-pelan. Nah mana tahu nih bisa jadi solusi buat kalian. Informasinya dia berputar-putar kayak lubang tutup lubang, hampir gila dan tidak bisa menyelesaikan masalah. Gak minta jasa joki tapi sharing teknis aja sama ChatGPT. Yang dia lakukan adalah sholat tahajud bagi yang muslim, kemudian tunda bayar, sekarang sudah jalan 3 minggu, kuatkan mental dengan banyak zikir. Awalnya 23 aplikasi, tersisa sekarang 18 aplikasi dan saat ini sedang OTW mau melunaskan. Mulai mengumpulkan dana, melunasi hutang secara struktur, mengajukan restrukturisasi melalui email yang resmi. Nah ini bagi yang mau ya melakukan restrukturisasi, kalau tidak kalian bisa menunggu sampai bisa nego pokok. Kemudian OTW ajukan mediasi dengan OJK untuk penyelesaian kolektif melalui APPK OJK. Ini bagi yang ingin bertanya, apalagi ingin menyampaikan keluhan mengenai perlakuan DC. Kemudian teror WA telepon DC datang ke rumah pun sudah dihadapi dengan tenang. Doakan saya Pak agar saya bisa lebih kuat lagi. Nah mungkin ini bisa jadi solusi buat kalian bagi yang beragama muslim ataupun beragama lain, bisa sesuai dengan ajarannya, lebih memaafkan diri dan lebih mencari solusi, bukan dengan cara menggali lubang tutup lubang lagi.
lagi, tetapi dengan tunda bayar dan memaafkan diri kalian. Nah itu dia teman-teman ya. Jadi ingat, pinjol itu memang di sistem untuk kita gali lubang tutup lubang. Pinjol itu emang di sistem untuk mereka, kita tuh tertarik sama mereka. Karena apa? Kalau tidak ada yang melakukan pinjaman, kalau tidak ada yang tergiur dengan limit-limit, otomatis tidak akan berkembang perusahaan mereka. Dari mana mereka dapat untung? Mereka dapat untung tuh dari bunga-bunga yang kita bayarkan loh. Kalau sudah tidak lagi menggunakan pinjol, otomatis mereka bangkrut dengan sendirinya seperti pinjol-pinjol yang lain. Jadi tanamkan dalam hati kalian bahwa saya bisa, walaupun harus pelan, walaupun harus malu, saya siap. Yang penting saya udah usaha. Gitu teman-teman ya. Jadi wajib kuat mental. Gitu ya. Dan lagi pertanyaan seorang teman, Mbak, tolong dong bahas untuk yang galbe di bank digital. Apa resikonya, Mbak? Resiko terparah apa yang terjadi kalau kita galbe sama nggak dengan pinjol? Nah itu kan yang menjadi pertanyaan orang-orang kan ya. Nah di sini saya mau menjelaskan bahwa ada beberapa pinjol-pinjol dari bank digital yang memang harus kalian tahu. Ya kalau kalian ada galbe di sini berarti kalian tahu nih, ini pinjol digital gitu ya. Nah yang pertama itu adalah bank digital dari Superbank, kemudian Cbank, lanjut lagi Digibank dari Bank DBS, Jago, Bluebank dari BCA, Jenius, Living, BNC, Neobank, Alobank, Bank Saku, Bank Raya. Nah itu teman-teman ya. Jadi resiko terparah apa Mbak ini? Apakah sama dengan pinjol? Jawabannya sama. Resiko terparahnya itu adalah masuk ke dalam slik OJK. Itu ya. Apakah dia sama Mbak dengan kartu kredit? Apakah akan membuat keributan? Jawabannya sejauh ini belum. Ya belum ada informasi. Kalau sudah ada informasi tolong komen di bawah yang kalian didatangin sama bank-bank digital yang membuat keributan di kantor kalian. Sejauh ini yang sering membuat keributan adalah bank kartu kredit, ya itu pun dari Bank Mega. Sebelumnya saya sudah pernah buatkan vlognya ya. Kalau bank-bank digital ini lebih kepada sliknya aja kita kuat, otomatis kita tidak akan bisa pinjam ke bank, tidak akan bisa bekerja. Itu aja ya, kerjanya pun di kategori tertentu. Kemudian lanjut lagi, kalau untuk bank-bank digital ini DC lapangannya hanya di sekitaran mereka saja. Contoh, kayak Bank Saku, banyak orang yang tidak bisa mengakses Bank Saku di Medan. Walaupun ada yang bisa dapat limit, tapi hanya sedikit, paling hanya 10% aja. Ini menandakan apa? DC-nya nggak ada di sana. Gitu ya. Terus lagi kayak bank-bank Neo, itu kan banyak di Jabodetabek. Kalau seandainya ada yang dapat limit di Malang, apakah DC lapangannya akan ke sana? Jawabannya belum tentu, karena kantornya belum ada di wilayah Malang. Seperti itu ya. Bank-bank digital ini hampir sama dengan bank konvensional, cuman dia tidak berbentuk bank yang bisa kita kunjungin untuk narik uang ataupun nyimpan uang. Segala sesuatunya dilakukan secara digital. Nah untuk DC lapangannya pun itu diturunkan dari pihak ketiga, dan itu pun di wilayah-wilayah mereka saja, nggak terlalu jauh. Tidak menutup kemungkinan ke depan kalau yang galbe banyak mungkin bisa, tapi kita akan update lagi gitu teman-teman ya. Dan resiko yang terakhir itu adalah dia keluar kondar ya. Keluar kondar dari bank digital ini agak lumayan banyaknya itu sama seperti Shopee. Dia bisa tahu nama anak kalian, dia bisa tahu pekerjaan suami kalian, dia bisa tahu rumah terbaru kalian dari mana. Sudah banyak saya kasih tahu dari mana aja. Dari BPJS suami kalian bisa jadi, kemudian dari paket-paket kalian, kemudian dari rekening listrik kalian, dan beberapa banyak lagi faktor seperti NPWP dan lain sebagainya. Dan peredaran bank-bank digital ini untuk DC lapangannya masih paling banyak itu dari daerah Jabodetabek sampai ke Bandung dan Bogor. Udah itu aja. Selebihnya sangat-sangat tidak ada, tetapi terorannya banyak. Dan juga kalau dari bank digital ini ada positifnya. Positifnya itu banyak orang yang bisa melakukan nego bayar pokok, walaupun sedikit ya, bisa. Banyak yang bisa melakukan bayar nego pokok, dan itu pun harus galbe dulu. Galbenya lama, sama seperti yang terjadi pada kartu kredit Bank Mega yang sebelumnya mengatakan nggak apa-apa kalau ada yang nelfon langsung saja bilang saya mau nego bayar pokok. Tapi dengan ketentuan kalian sudah galbe lama. Kalau galbe-galbe baru tidak akan dikasih. Kalau sudah galbenya di atas 1 tahun pasti sudah ada. Dan menjadi pertanyaan, apakah terornya akan terus-terusan sampai 1 tahun? Jawabannya iya. Tetapi retensinya lebih rendah,
lebih tidak seperti yang di bawah dari 3 bulan. Biasanya di situ kan menggebu-gebu di awal sampai 3 bulan. Selebihnya mereka akan mencari orang-orang yang baru melakukan pinjaman. Nah, seperti itulah. Hampir sama dengan pinjol, cuman retensinya itu lebih sedikit untuk peradaan desinya. Gue teman-teman ya. Jadi yang mau galbay, lanjut saja dulu galbay. Nggak usah takut. Kita menunda pembayaran ini untuk memperbaiki ekonomi, bukan untuk membuat kita lebih terjerumus lagi. Toh pemerintah juga melarang kalau orang mau melakukan pinjaman lebih dari 3 aplikasi, udah otomatis kita tunda aja dulu bayar. Ya, untuk memperbaiki ekonomi, memperbaiki mental dan psikis kita, baru nanti pelan-pelan kita akan keluar. Gimana teman-teman ya? Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru, kuat mental. Dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.